Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Topika. Saya di sini akan menjelaskan materi baru dari MCCRE tentang routing overview. Di sini terdapat bagian dari saya. Yang pertama ada metrik, lalu ada apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya, lalu ada klasifikasi routing, lalu ada RIB dan IB, lalu connected route, lalu administrative distance, dan yang tadi adalah prioritas pemilihan routing. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Sini ada materi tentang metrik. Nah, sebelumnya di sini untuk metrik itu biasanya digunakan untuk mencari jalur terbaik atau best path, dan juga salah satu jadi di sini metrik itu salah satu metode cara untuk menentukan jalur terbaik untuk routing atau best path. Sebenarnya ada dua. Yang pertama itu menggunakan distance, lalu yang kedua ada menggunakan metrik. Tetapi di sini kita akan mempelajari tentang metrik terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita coba lihat di sini menggunakan web, ada sebuah macam topologi akan saya pelajari untuk contoh penelitiannya. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait best path atau penentuan jalur terbaik. Di sini misalnya untuk contoh kasus 1 terdapat 4 topologi, yaitu router 1, router 2, router 3, dan router 4. Nah, di sini router 1 itu destinasi yaitu semacam tempatnya, lalu untuk destinasinya itu berada di router 4 teman. Di sini itu source-nya. Nah, di sini untuk menuju ke router 4 itu memiliki dua jalur. Ada di router 2 dan router 3. Nah, untuk router 2 dan router 3 itu dia menggunakan ininya berbeda teman. Yang digunakannya itu berbeda. Seperti untuk yang router 2 itu menggunakan RIP, lalu untuk router 3 menggunakan OSPF. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada yang namanya administrative distance atau AD, yaitu semacam standar untuk mencarinya, alias metriknya, yaitu di sini misalnya untuk setiap protokol yang digunakan itu dia memiliki administrative distance yang berbeda. Misalnya di sini untuk yang ke router 2 itu menggunakan RIP, dan untuk administrative distance itu dia untuk RIP itu 120. Lalu untuk yang di bawah itu menggunakan OSPF, yaitu untuk AD-nya itu atau administration distance-nya itu 110. Nah, di sini protokol yang digunakan untuk administrasi distance itu dia memilih jalur yang paling kecil. Jadi di sini akan mencari administrasi distance paling kecil, dan yang paling kecil itu akan menjadi prioritas untuk dilalui dalam sebuah routing topologi. Misalnya di sini untuk jalur yang melewati router 2 itu dia itu AD-nya itu 120. Lalu untuk yang melewati router 3 itu AD-nya itu 110. Maka di sini untuk yang router 3 menggunakan OSPF itu AD-nya itu lebih kecil sehingga akan menjadi lebih prioritas. Maka di sini router 1 itu akan menggunakan jalur router 3 lalu ke router 4. Karena di sini untuk AD-nya itu lebih kecil, dan seperti itu untuk nilai default yang digunakan untuk routing protokol, yaitu mencari jalur yang paling kecil yang akan menjadi prioritas pada administrative distance. Lalu sini ada contoh kasus yang kedua, yaitu pada misalnya di sini ada beberapa routing. Contoh kasusnya itu misalnya kalau tadi di sini itu dia mencari administrative distance yang paling kecil. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya adanya itu sama seperti contoh kasus di sini. Nah, di sini ada router 1, router 2, router 3, 4, dan 5. Di sini misalnya tujuannya itu di router 5 dan router 1 bingung dikarenakan ada dua AD yang sama. Nah, di sini barulah kita gunakan protokol metrik. Nah, itu protokol metrik itu setiap protokol routing memiliki perhitungan metrik sendiri. Nah, untuk protokol metrik itu dia menggunakan hop count alias jumlah lompatan. Misalnya di sini ada dua jalur router sama-sama menggunakan RIP, yaitu AD-nya itu 120, sama-sama 120. Seperti yang contoh di sini 120 ya teman-teman. Nah, lalu langkah kedua yang digunakan pada metrik untuk menentukan jalur terbaik itu dia itu menggunakan hop count, yaitu jumlah lompatan. Nah, bisa kita lihat di sini kalau dari router 1 melewati jalur yang router 2,
Di sini kita lihat di setelah router 2 itu dia akan melalui router 4 dulu, lalu ke router 5. Jika kita lihat di sini lompatannya dari router 1 ke router 2 1, lalu dari router 2 ke router 4 2, lalu dari router 2 dari router 4 ke 5 3. Alias jika kita menggunakan router 2 yaitu 3 lompatan. Nah, berbeda dengan kalau kita menggunakan jalur router 3, di sini misalnya kita hitung dari router 1 ke router 3 1, dari router 3 ke router 5 2. Jumlah lompatan jika melalui router 3 itu 2 lompatan, teman-teman. Nah, maka di sini jika kita menggunakan protokol metrik, di sini yang akan menjadi prioritas itu dia itu melewati router 3, karena di metrik sendiri dia akan mencari jumlah lompatan yang paling kecil. Maka itu akan menjadi prioritas yang digunakan pada protokol metrik. Nah, oke, seperti itu untuk pengertian dasar dari metrik. Sebelumnya di sini saya akan coba jelaskan untuk metode metrik yang digunakan pada setiap protokol. Misalnya protokol RIP itu dia menggunakan hop count, itu yang sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan jumlah lompatan yang paling kecil atau paling dekat akan menjadi prioritas. Lalu kalau EIGRP itu dia itu menggunakan key value, itu dia akan menghitung bandwidthnya, loading, delay, reliability, MTU dan lain sebagainya. Lalu ada ya yaitu dia akan menggunakan cost atau misalnya menggunakan StatLink seperti itu. Lalu ada OSPF sama juga menggunakan cost. Lalu di sini misalnya ada yang namanya hop count, yaitu pengertian dari protokol routing yang menggunakan hop count akan menghitung jumlah lompatan seperti yang sudah dijelaskan tadi di sini, yaitu untuk mencapai network 1 hop dihitung satu router, jumlah lompatan kecil merupakan nilai terbaik. Seperti tadi di sini, misalnya di sini ada 3 router, maka ada 3 lompatan. Jika kita menggunakan yang di bawah ini menggunakan 2 router, dia dihitung menjadi 2 lompatan. Alias untuk hop count itu dia memilih yang paling dekat. Lalu seperti ada cost, yaitu metrik ini akan memberikan harga atau bahasa Inggris itu cost pada setiap link yang ada dalam jaringan. Lalu ada bandwidth, yaitu pengguna bandwidth sebagai metrik hampir sama dengan penggunaan cost. Jadi kurang lebih mirip-mirip teman-teman. Seperti cost itu kalau ada load, yaitu jika load dijadikan metrik, maka protokol routing akan menghitung beban dari setiap path dan akan menjadikan beban terkecil sebagai best path. Jadi semacam itu kan mencari best path-nya itu menggunakan beban terkecil dari setiap path. Lalu ada delay, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengirimkan paket data dari setiap path. Path dengan delay terkecil akan menjadi best path. Jadi mencari semacam jalur paling cepat, seperti itulah teman-teman. Lalu tadi ada reliability, yaitu nilai kehandalan dari sebuah path. Misalnya sering tidak terjadi error atau kegagalan dalam link tersebut. Nilai reliability tertinggi akan menjadi best path. Jadi semakin besar errornya, mungkin tidak akan menjadi best path. Dia akan mencari sebuah router yang memiliki error yang paling kecil. Teman, seperti itu mungkin pengertian sederhana dari materi yang pertama tentang metrik. Setelah itu saya akan coba lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Oke, nah di sini saya akan coba jelaskan sedikit tentang apa itu routing. Sebelumnya, routing itu ialah dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking model, yaitu pada layer network, teman-teman. Nah, misalnya di sini terdapat satu kasus jaringan A ingin terhubung ke jaringan B. Nah, di sini kalau kita lihat untuk networknya dan subnetnya itu berbeda, teman-teman. Misalnya di sini networknya itu network A dengan network B itu dia berbeda. Lalu bagaimana cara supaya jaringan A bisa mengirim ke jaringan B? Di sini karena untuk network dan juga subnetnya berbeda, di sini kita harus membutuhkan satu lagi perangkat penghubung, yaitu menggunakan perangkat router. Nah, jadi di sini misalnya jaringan A ingin terhubung ke jaringan B. Lalu karena berbeda network dan juga subnet, di sini kita membutuhkan jembatan untuk menghubungkannya, yaitu menggunakan router. Nah, lalu kalau misalnya di sini cuma terhubung dua jaringan saja, di sini kita hanya membutuhkan satu jembatan saja, teman-teman. Nah, di situ kita tidak akan menggunakan routing. Di sini cuma jaringan A, router, dan jaringan B, dan juga cuma ada satu jalur.
kita belum menggunakan protokol dari routing. Nah, lalu dari mana sih kita akan menggunakan protokol routing? Nah, protokol routing itu akan digunakan jika kita memiliki jaringan yang terhubung secara luas. Misalnya terdapat di atas 2, misalnya 2, 3, 4, 5 atau 6 jaringan, dan juga terdapat banyak sekali jalan. Nah, lalu untuk fungsi dari routing itu ialah menentukan jalur terbaik. Misalnya seperti contoh kasus yang tadi di sini. Nah, ini itu semacam misalnya banyak jalur yang digunakan pada tabel router ya teman-teman. Kalau tadi misalnya dari router 1 ke router 2 saja, di sini dia tidak akan menggunakan yang namanya routing karena cuma terhubung menggunakan satu jalur saja. Tetapi misalnya kita membangun jalur yang lain, misalnya di cabang ada jalur ke 1, jalur kedua. Nah, baru di situ kita menggunakan yang namanya routing. Karena routing sendiri itu secara sederhana itu dia akan mencari jalur terbaik, alias kalau secara sederhananya itu semacam polisi lalu lintas teman-teman. Dia akan mencari jalur terbaik untuk dilalui pada sebuah jaringan. Jadi seperti itu mungkin secara sederhananya apa itu routing tersebut. Jadi definisi dari routing itu semacam pengatur lalu lintas yang akan dilalui oleh suatu jaringan. Nah, lalu kita lanjut di sini ke pengertian kenapa kita butuh routing. Nah, di sini kenapa kita butuh routing teman-teman? Nah, di sini ada semacam contoh gambar, misalnya terdapat sebuah jaringan di perusahaan yang terhubung ke banyak sekali cabang, teman-teman. Misalnya di sini ada jaringan A dan jaringan B. Di sini tuh bisa kita lihat terdapat cari topologi yang sangat rumit. Misalnya kita ingin terhubung dari jaringan A di misalnya PC 1 ingin ke PC berapa di jaringan B. Di sini terdapat banyak sekali jalur dan banyak sekali topologi. Nah, sini untuk routing itu biasanya itu digunakan cara untuk menentukan jalurnya. Misalnya di sini kita coba lihat pada topologi sini. Nah, secara sederhana misalnya dari source ingin ke destinasi terdapat banyak sekali jalan seperti ini teman-teman. Nah, nanti routing itu akan mencari jalan terbaik. Di sini belum ada klasifikasinya ya untuk di sini untuk di router jalan 1 dia menggunakan apa, dia menggunakan protokol apa, tetapi intinya itu dia akan mencari best path atau jalur terbaik teman-teman. Misalnya jalur terbaik itu mengarah ke bawah di sini lalu terhubung ke jalan terbaik. Intinya pada routingnya itu secara umum itu salah satu elemen kunci dalam desain dan pengelolaan jaringan yang memungkinkan komunikasi efektif antar perangkat dan antar jaringan. Nah, lalu kenapa kita masih membutuhkan routing? Nah, di sini routing itu bisa mempermudah manajemen jaringan, bisa dari sisi pengelolaan bandwidth, keamanan, dan lain sebagainya. Lalu ketika jaringan lokal sudah mulai kompleks, kita membutuhkan yang namanya routing untuk mempermudah pekerjaan kita. Lalu routing juga bisa memecah broadcast domain, lalu koneksi antar wide area network, yaitu WAN-nya itu kalau kita terdapat banyak topologi, WAN-nya itu akan jadi lebih banyak dan kita pasti membutuhkan yang namanya routing. Lalu di sini ada juga redundansi dan ketersediaan tinggi. Jadi untuk kelebihan dari routing itu yang bisa kita gunakan itu sangat banyak ya teman-teman. Seperti itu mungkin alasan kenapa kita butuh routing. Mungkin selanjutnya saya akan coba lanjut ke materi klasifikasi routing. Oke, kita lanjut ke materi klasifikasi routing. Di sini kalau kita coba lihat di sini ada klasifikasi routing itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya static routing dan ada yang namanya dynamic routing. Untuk static routing itu yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Kalau dynamic routing itu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Seperti namanya yaitu dynamic gitu teman-teman. Semacam setelah kita konfigurasi sedikit, dia akan mencari secara otomatis. Tidak seperti static routing yang akan mencari secara manual. Kalau kita coba lihat di sini tabel topologi misalnya terdapat beberapa jaringan yang terhubung menggunakan sebuah router. Misalnya ada router 1, 2, 3, dan 4. Lalu terhubung ke setiap masing-masing PC. Misalnya PC 1 itu dia tuh menggunakan jaringan 192.168.1.0
Lalu router 1 itu terhubung ke router 2 dengan jaringan 10.10.10.0. Lalu di router 2 itu dia juga terhubung ke PC dengan IP yaitu 192.168.2.0. Lalu router 1 router 2 itu terhubung ke router 3 juga dengan menggunakan IP 10.10.20.0. Nah, lalu setelah terhubung, di router 3 juga terhubung ke satu PC dengan IP atau jalurnya menggunakan IP 192.168.3.0. Begitupun ke router 3 terhubung ke router 4 dengan menggunakan IP 10.10.10.30.0. Dan juga di router 4 terhubung ke satu PC juga yaitu menggunakan IP 92.168.4.0. Nah, untuk pengertian dari static routing mungkin sedikit lebih rumit teman-teman. Di sini kalau kita lihat di router 1 itu dia hanya memiliki informasi IP atau jaringan yang berada di jaringannya tersendiri. Misalnya di sini router 1 dari PC 1 ingin terhubung ke PC 3 yang ada di router 3. Nah, di sini kalau kita lihat router 1 itu hanya terhubung ke Ether 1 ke PC, Ether 2 ke router 2. Nah, di sini untuk router 1 itu dia belum memiliki jaringan yang terhubung ke router 3. Maka kalau kita belum mengkonfigurasikan static routing, dia akan kebingungan jalur mana yang digunakan untuk menuju ke jaringan 92.68.3.0. Nah, maka kita menggunakan yang namanya protokol static routing, yaitu dengan semacam memperkenalkan jaringan yang dituju. Nah, kalau cara sederhananya misalnya kita ingin terhubung ke router 3 di sini, di router 1 kita konfigurasikan menggunakan command router di sini misalnya menggunakan terminal teman-teman, itu router, lalu masukkan jalur yang akan digunakan. Di sini karena menggunakan jalur 10.10.10.0, di sini misalnya masukkan ke yang 10.10.0 sudah terdaftar teman-teman. Lalu yang belum terdaftar di router itu yaitu 10.10.20 teman-teman. Maka kemudian itu router 10.10.10.20.0 yaitu jalur yang akan dilalui, yaitu jalur yang berada pada router 2. Jadi dia akan semacam membuka map lalu mencari jalan yang dituju. Dia membuka jalur menggunakan router 2 yaitu menambahkan IP 10.10.20.0 yaitu jalur yang menuju ke router 3 dan akan terhubung ke PC yang ada di router 3. Jadi untuk router 1 itu dia harus menambahkan secara manual jalur yang akan dilalui, yaitu mencari seperti itu. Maka setelah kita masukkan konfigurasi static routing dan sudah terdaftar, maka di sini untuk PC 1 dan PC 3 bisa terhubung dikarenakan router satunya itu sudah dikonfigurasikan IP static, yaitu menambahkan secara manual jalur yang akan digunakan, alias semacam menambahkan jalur secara manual. Berbeda dengan yang namanya dynamic routing teman-teman. Secara sederhana untuk dynamic routing itu semacam yang namanya advertise network, yaitu semacam mempromosikan. Nah, jadi dynamic routing itu kalau kita lihat setiap router itu dia memiliki DAC, yaitu misalnya untuk di router 1 itu dia memiliki IP menuju ke 192.168.3.0, lalu ke atas yang DHCP yang ke bawah yang 10.10.10.0. Nah, jadi dia itu memiliki IP tersendiri, yaitu IP yang terhubung ke dirinya sendiri. Nah, misalnya di router 2 itu dia memiliki DAC yaitu yang 10.10.10.0, lalu 2.0, lalu 20.0, alias dia terhubung ke 3 jaringan dan dia akan mengadvertise IP yang terhubung pada dirinya. Jadi misalnya di sini router 3 itu terhubung dengan menggunakan DAC 10.10.20.0. Nah, misalnya router 1 ingin terhubung ke router 3. Nah, akan terhubung ke router 3. Lalu dia akan menanyakan ke seluruh router yang terhubung. Misalnya di sini router 1 itu terhubung ke router 2. Dia akan menanyakan misalnya ini PC 1 ingin terhubung ke PC 3 dengan IP yang 7 itu 192.168.3.0. Maka jalur mana yang akan digunakan? Nah, lalu si router 2 karena memiliki jalur koneksi yang menuju ke router 3, dia akan membalas yaitu saya memiliki jalur yang menuju ke router 3 yaitu menggunakan jalur 10.10.20.0.
maka si router 1 itu akan menggunakan jalur ke router 2, lalu router 2 akan meneruskan ke router 3, maka di router 3 akan meneruskan ke tujuannya yaitu ke PC3. Jadi router 1 itu akan semacam menanyakan ke tetangga mereka, apakah kamu terhubung dengan IP yang saya cari. Nah, dia akan mencari IP router yang terhubung, IP router yang memiliki jaringan destinasi. Maka di sini karena destinasinya itu berada di router 3 dan router 2 terhubung ke router 3, maka router 2 itu memiliki koneksi menggunakan jalur 10.10.20.0, maka dia akan memberikan informasi bahwa router 2 itu memiliki koneksi. Maka dia akan membalas seperti ini. Jika kamu ingin terhubung ke PC3 yang terhubung ke router 3, saya memiliki koneksinya, maka lewat menggunakan jalan saya. Seperti itu mungkin untuk definisi sederhana dari dynamic routing. Nah, di sini saya akan coba perjelas lagi secara lebih dalam untuk pengertian dari dynamic routing. Nah, di sini untuk metode routing menggunakan dinamik itu dia terbagi menjadi dua lagi, teman-teman. Ada IGP dan juga EGP. Nah, untuk arti dari IGP itu singkatan dari Interior Gateway Protocol. Kalau untuk yang EGP itu Exterior Gateway Protocol. Nah, jadi untuk di IGP itu dia akan memiliki beberapa AS. AS itu Autonomous System Number, teman-teman. Lalu untuk IGP itu dia akan menggunakan IS. Misalnya di sini untuk IGP itu misalnya IS-nya itu ada IS berapa dari IS berapa yang terhubung ke menggunakan protokol EGP. Nah, di sini saya akan coba lanjut dulu tentang dari pengertian IGP. Oke, nah sekarang saya akan coba singgung lebih dalam terkait distance vector dan link state. Nah, sini untuk setiap di sini itu dia memiliki routing protokol masing-masing. Seperti misalnya di distance vector itu terdapat routing protokol menggunakan RIP dan EIGRP. Nah, untuk pengertian RIP itu mungkin sama seperti yang tadi di sini, yaitu routing information protokol, dan untuk RIP itu dia menggunakan metrik, yaitu menggunakan hop count. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga EIGRP. Nah, sebelumnya itu sebelum ada EIGRP itu ada yang namanya EGRP. Sebelum diupdate menggunakan EIGRP yang lebih baik. Nah, sebenarnya untuk EIGRP itu dia itu termasuk kategori hybrid, karena EIGRP itu dia bisa menggunakan protokol IGP dan protokol EGP. Maka dia bisa menggunakan distance vector ataupun vector. Untuk kelebihan EIGRP itu seperti itu. Nah, lalu untuk link state itu dia itu menggunakan routing protokol, misalnya ISIS dan OSPF. Nah, kalau kita singgung lebih dalam di sini misalnya RIP itu RIP. Nah, itu dia tuh akan menggunakan metrik, yaitu menggunakan hop count. Lalu EIGRP itu dia misalkan key value, seperti dia akan melihat bandwidth-nya, loading-nya, delay-nya, reliability, dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk RIP itu dia akan melihat hop count-nya, jadi akan melihat lompatannya yang paling dekat ataupun jarak yang paling dekat. Dan untuk EIGRP itu dia bisa melihat bandwidth yang paling rendah, dan loading yang paling sedikit, dan delay yang paling sebentar, teman-teman, seperti itu. Nah, berbeda dengan yang menggunakan link state, metriknya itu misalnya ISIS itu dia akan mencari seperti cost-nya yang paling rendah, lalu misalnya bandwidth yang paling rendah, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi setiap protokol yang digunakan pada distance vector ataupun link state itu akan berbeda-beda tergantung kita menggunakan yang mana protokolnya. Seperti itu untuk pengertiannya. Maka di sini saya akan coba lanjut untuk mempelajari lebih dalam tentang misalnya RIP, IGRP, ESIS, OSPF, dan lain sebagainya, seperti itu. Maka diharapkan di sini kita sudah mulai lebih paham tentang pengertian dari routing, tepatnya pada dynamic routing dan IGP, bagian IGP-nya teman yang Interior Gateway Protocol. Nah, seperti itu mungkin untuk materi kali ini. Saya akan coba lanjut ke materi berikutnya, yaitu RIB dan FIB. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan RIB dan FIB. Nah, di sini untuk RIB dan FIB itu
itu berbeda tetapi saling berhubungan teman-teman. Kalau secara artinya itu RIB itu routing information table, kalau FIB itu forwarding information table. Nah, kalau secara sederhananya itu di sini ada yang namanya control plane dan juga ada yang namanya data plane. Nah, untuk control plane itu semacam otaknya, teman-teman. Nah, semacam otaknya. Lalu untuk control plane itu dia akan memanfaatkan menggunakan routing information table atau routing table seperti yang ada pada sebuah perangkat Cisco, itu berisi informasi berbentuk tabel pada sebuah namanya routing. Nah, lalu untuk sebelahnya itu ada yang namanya uh, data plane alias berisikan tabel-tabel data seperti di sini contohnya seperti ini. Nah, dia tuh akan menggunakan yang namanya forwarding information table. Jadi kalau secara sederhana itu untuk kontrol plan itu dia seperti yang ada di kantornya, yaitu mengatur dan melihat data yang ada di pada router tersebut. Nah, untuk forwarding information table atau FIB atau data plan itu semacam teknisi lapangannya. Jadi dia akan mengkontrol atau mengaplikasikan pada jaringan di lapangan langsung. Jadi forwarding information table atau FIB atau transfernya itu menggunakan data plan itu dia semacam yang mengerjakannya. Kalau kalau yang control plan itu dia hanya seperti sederhananya itu dia yang lebih menjelaskan atau melihat informasi-informasi yang ada. Nah, untuk memproseskan informasi-informasi tersebut itu dia menggunakan forwarding information table atau menggunakan yang satunya yaitu data plane, itu yang menjalankannya. Jadi routing information table itu dia membuat informasi dan memberikan perintah, lalu perintah itu akan dijalankan dan dioperasikan menggunakan forwarding information table. Itu untuk pengertian sederhananya dari pengertian dan pengenalan RIB dan FIB itu. Kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam. Oke, kita coba lanjut untuk pengenalan lebih dalam tentang RIB dan FIB. Nah, di sini terdapat pengertiannya, misalnya router information base atau RIB, yaitu RIB atau table routing adalah tabel data dalam router yang berisi daftar rute ke jaringan atau network tertentu. Jadi seperti namanya yaitu tabel routing, yaitu RIB yaitu fungsinya itu untuk melihat, menyajikan dan mengelola data tabel yang berisi daftar rute ke jaringan atau network tertentu. Jadi dia semacam isinya tuh berbanyak data yang teman ada dalam jaringan router tersebut. Nah, lalu RIB juga berisi metrik atau nilai atau prioritas yang dari masing-masing rute. Yaitu kalau misalnya RIB itu menggunakan menggunakan protokol di sini. Coba lihat teman. Nah, misalnya di sini RIB-nya itu kan berisi metrik atau nilai prioritas dari masing-masing rute. Nah, jadi di sana tuh terdapat berisikan metrik-metrik yang paling rendah. Misalnya untuk protokol itu misalnya menggunakan RIP, maka metrik yang digunakan itu hop count. Nah, di sini pada RIB juga berisi metrik atau nilai prioritas, maka di sini itu hop count yang paling dekat dengan yang paling sedikit akan menjadi prioritas lebih sedikit. Dan juga misalnya di sini contoh kasusnya itu menggunakan ISIS. Nah, maka yang tabelnya itu dia tuh akan menampilkan tabel data metrik yang digunakan yaitu cost. Jadi di RIB juga akan muncul cost yang paling rendah, dan cost yang paling rendah itu akan menjadi prioritas yang akan digunakan. Nah, jadi RIB itu dia tuh akan menampilkan tabel-tabel informasi dari daftar rute jaringan atau data tertentu, dan juga informasi tentang metrik yang digunakan dan metrik yang direkomendasikan. Intinya berisikan informasi metrik-metrik yang akan menjadi prioritas atau yang akan dipilih. Nah, lalu setelah kita membahas tentang RIB, di sini ada juga yang namanya FIB, yaitu forwarding information base. Nah, FIB itu hanya berisi rute yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur pilihan untuk meneruskan paket atau rute yang sering digunakan. Nah, kalau tadi kita membahas RIB itu semacam orang yang di pusatnya, maka FIB itu sebagai eksekutor alias
pengaplikasiannya di lapangan. Nah, kalau kita coba lihat di sini di root flag-nya itu di sini terdapat banyak sekali yang namanya root flag. Misalnya ada D sebagai dynamic, A sebagai active, C sebagai connected, S static, O SPF, R RIP, P BGP, M E dan lain sebagainya. Nah, pada pengaplikasian real time-nya itu di sini misalnya terdapat pada root list-nya. Nah, di sini misalnya terdapat banyak sekali tabel berisikan IP address, gateway, dan distance-nya. Nah, misalnya yang pertama itu ada DAC. Nah, DAC itu singkatan dari dynamic, lalu AC-nya itu aktif, C-nya itu connected. Nah, jadi untuk pengertian dari DAC itu artinya itu untuk yang pertama itu dynamic, aktif, connected, dan mana? Lalu misalnya di sini ada yang namanya DAR. Nah, berarti dynamic, aktif, RIP seperti itu. Nah, misalnya lalu ada AS juga. AS itu berarti aktif, S-nya itu statik. Jadi untuk yang 10.10.10.124 itu dia tuh menggunakan aktif, statik, teman-teman. Lalu ada DAO. D-nya itu dynamic. Kalau A-nya itu aktif, O-nya itu berarti OSPF. Berarti untuk yang 23.0 itu dia menggunakan dynamic, aktif, OSPF. Seperti itu untuk pengertian sedikitnya. Nah, lalu FIB itu nah ini sering dalam berbentuk cache format terkompresi atau precompiled yang dioptimalkan untuk perangkat keras, penyimpanan, dan pencarian. Nah, di sini saya akan coba lihat juga seperti di modul untuk tabel yang lebih jelasnya di sini secara real time-nya. Pada pengertian dari RIB dan FIB itu seperti ini, teman-teman. Di sini kita bisa melihat menggunakan IP routing table ataupun ARP table. Di sini yaitu ada yang namanya CF. Nah, untuk CF itu kita tidak pelajari lebih dalam. Nah, seperti ini untuk pengertian untuk pengaplikasian secara real di device tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pengertiannya seperti ini, teman-teman. Mungkin sedikit rumit karena saya juga belum terlalu paham untuk mempelajari seperti ini. Tapi saya akan coba pelajari lagi lebih lanjut nanti, teman-teman. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ada yang namanya berdasarkan rute yang paling spesifik. Di sini ada contohnya, misalnya kalau kita menggunakan command IP route, di sini akan muncul tabel route information base atau RIB. Nah, itu akan muncul misalnya ada jaringan yang menggunakan IP address 192.168.0/24. Lalu ada juga jalur yang menggunakan /25 dan jalur /26. Nah, di sini dia akan memunculkan distance-nya atau metriknya. Misalnya untuk jalur yang pertama yaitu metriknya itu distance-nya itu 100, lalu untuk yang kedua itu distance-nya 200, lalu yang ketiga itu distance-nya itu 220. Nah, maka di sini kalau setelah router information base-nya berjalan, maka yang akan berjalan itu menggunakan forwarding information base atau FIB. Maka di sini FIB itu akan melaksanakan perintah untuk mencari rute yang paling bagus. Misalnya di sini yang paling bagus itu rute yang awal, yaitu yang pertama, yaitu yang melakukan distance-nya itu 100 alias yang paling kecil. Maka untuk jalur yang pertama itu dia akan menjadi lebih prioritas karena distance-nya itu lebih rendah. Seperti itu mungkin untuk pengertian dari rute information base dan juga forwarding information base atau pengertian lebih jelas dari RIB dan juga FIB. Seperti itu, teman-teman. Maka saya akan coba lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu connected route. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada yang namanya materi connected route. Nah, sini kita lihat connected route itu ialah sebuah rute yang berisi network-network yang terhubung secara langsung ke router. Jadi misalnya ada beberapa network yang terhubung. Nah, rute ini adalah rute yang berisi network-network yang terhubung ke dalam router secara langsung. Nah, lalu router akan terbuat secara otomatis pada routing table setiap kali kita menambahkan sebuah IP address pada interface valid. Jadi misalnya kita menambahkan sebuah IP address pada interface valid, maka connected router akan terbuat secara otomatis. Misalnya kita menambahkan sebuah IP, maka di sini akan tertambahkan secara otomatis. Dan kalau kita coba singgung di sini ke web sudah disediakan, kita coba lihat di sini. Nah,
Connected route ini adalah rute yang berisi network-network yang terhubung secara langsung ke router. Nah, connected router akan terbatas otomatis pada router tersebut setiap kali kita menambahkan IP address pada interface paling. Nah, lalu jika terdapat dua buah IP address yang berasal dari subnet yang sama, jadi kalau ada dua buah IP address yang sama dan juga berasal dari subnet mask yang sama pada sebuah interface, jadi satu interface memiliki dua IP yang berasal dari subnet yang sama, maka hanya akan satu connected yang rute yang akan dipilih. Nah, lalu kita juga jangan pernah menempatkan dua IP dari subnet yang sama pada dua interface yang berbeda, karena itu akan membingungkan tabel dan logika routing di router. Nah, sebagai contohnya itu sederhananya itu misalnya satu IP di dua rumah, maka algoritma dan logika router itu akan bingung karena misalnya ini satu alamat tapi malah muncul dua rumah. Nah, jangan seperti itu teman-teman, maka kalau kita menggunakan lalai seperti itu, logika dan algoritma router itu akan bingung. Jadi intinya untuk connected route itu dia semacam lebih ke pengertian connector yang terhubung ke interface dan juga berisikan protokol-protokol yang harus kita gunakan, seperti kita tidak boleh menggunakan dua IP yang berasal dari subnet yang sama. Seperti itu untuk pengertian dari connected route. Saya akan coba lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu administrative distance. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang administrative distance. Nah, untuk administrative distance atau disingkat menjadi distance itu, seperti pada pengertian yang di awal di materi, kita sudah membahas tentang ada namanya distance, teman-teman. Nah, sebentar. Nah, distance alias jarak yang akan dilalui pada setiap protokol routing, teman-teman. Jadi di sini bentar. Jadi standar administratif itu, yaitu administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan rute dengan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur untuk mencapai tujuan. Jadi untuk administrative distance itu biasanya digunakan ketika sebuah router routing topologi itu rutenya itu memiliki jalur yang lebih dari dua, misalnya dua jaringan, 3, 4, 5 dan sebagainya dan seterusnya. Jadi untuk router routing topologi itu biasanya menggunakan administrative distance itu jika terdapat dua atau lebih topologi, teman. Lalu setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance default yang dimilikinya. Nah, kalau kita coba lihat di sini ya, pada layar di sini pengertiannya, coba lihat distance administrative distance. Nah, kalau kita coba lihat di sini, salah satu contoh kasus dari topologi di sini, teman, misalnya ada router A, lalu router B, lalu router C, dan router D, teman-teman. Nah, di sini router A atau source ingin ke destination yaitu router B. Lalu terdapat dua jalur. Ada jalur dari jalur A langsung ke B, lalu ada jalur A ke C dulu, lalu ke D, lalu ke B. Nah, tapi kalau secara sederhana atau secara fisik, di sini pasti yang paling dekat itu dari A langsung ke B ya, teman-teman, menggunakan jalur yang bawah. Tapi di sini kita konfigurasikan menggunakan protokol yang berbeda. Misalnya, jalur yang bawah alias dari A ke B itu dia menggunakan OSPF. Lalu kalau kita menggunakan jalur yang atas yang ke B dulu lalu ke C lalu ke B itu dia menggunakan di IGRP. Nah, di sini kita akan menyinggung yang namanya administrative distance ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang bawah itu kita menggunakan protokol OSPF, lalu yang atas itu menggunakan protokol IGRP. Nah, di sini untuk setiap protokol itu memiliki administrative distance yang berbeda alias administrative distance masing-masing. Nah, kalau kita lihat di tabel di sini untuk IGRP itu dari namanya itu IGRP ya, teman. Saya sudah lihat ya, IGRP itu dia itu default distance value-nya itu 90 ya, teman. Nah, kita lihat di sini 90. Lalu untuk OSPF itu administrative distance-nya itu 110.
Nah, kita masukkan rumusnya ke sini. Nah, kalau secara fisik ya pasti sudah jelas kelihatan yang paling dekat dan yang paling rekomendasi yaitu dari A langsung ke BS dari bawah. Tapi kalau kita menggunakan protokol administratif distance itu kita akan memilih dari atas. Kenapa? Karena untuk protokol IIJRP itu dia itu administratif distance itu lebih rendah yaitu 90. Berbeda dengan protokol yang bawah yaitu menggunakan OSPF, administratif distance-nya itu dia itu 110 yang sudah jelas administratif distance-nya itu lebih besar. Maka di sini router A itu akan memilih atau memprioritaskan menggunakan jalur atas yang menggunakan protokol IIJRP karena administratif distance-nya itu lebih kecil dan lebih prioritas. Walaupun secara fisik untuk ke jalur bawah dari A langsung ke B itu lebih dekat. Tetapi di sini kalau kita mengulik lebih dalam tentang administratif distance, kita akan mengerti mengapa router A itu memilih jalur ke atas yang menggunakan router yang lebih banyak. Oke, seperti itu mungkin pengertian sederhana dari distance administrative distance. Nah, sebenarnya di sini ada berupa tabel untuk default distance value-nya. Nah, sebenarnya untuk distance value-nya itu kita bisa mengcustom jika kita butuh. Misalnya, untuk OSPF-nya itu bisa kita ubah administrative distance-nya itu menjadi 80. Itu lebih kecil dari IIJRP, tapi di lapangan langsung itu jarang digunakan karena di situ mungkin kalau misalnya kita ingin lebih bagus ya kita tinggal langsung aja menggunakan stick routing atau connected interface yang langsung terhubung, atau misalnya di kekurangan dari connected interface itu dia tuh tercolok langsung alias tidak menggunakan routing protokol routing teman-teman. Jadi misalnya paling cepat itu yaitu menggunakan static route, itu distance value-nya itu 1, atau menggunakan interior gateway routing protocol atau IIJRP yang summary route yaitu distance value-nya itu 5. Jadi sebenarnya ini tuh yang pengertian ini tuh menggunakan administratif distance yang default karena kita pada dasarnya harus mengetahui dulu dari defaultnya teman-teman. Seperti ini untuk tabel defaultnya, dan kita harus sedikit memahami tentang pengertian dari administrative distance. Oke, mungkin seperti itu untuk pengertian administrative distance. Kita coba lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu prioritas pemilihan routing. Oke, di sini saya akan coba lanjut ke materi yang terakhir yaitu prioritas pemilihan routing. Nah, di sini seperti yang sudah kita jelaskan lebih dalam tadi yaitu di dalam topologi routing itu ada yang namanya prioritas pemilihan routing atau yang sering disebut best path atau jalur terbaik. Nah, di sini ada semacam algoritma dari sebuah routing, cara pemilihan jalan atau jalur atau best path terbaik di dalam topologi routing tersebut. Nah, di sini misalnya terdapat sebuah topologi. Misalnya terdapat 4 router dan dari router 1 ingin terhubung ke server, dan si router 1 itu memiliki berbagai jalan alias memiliki 3 jalur yang berbeda. Nah, maka karena ada 3 jalur di sini pasti si router akan awalnya pasti kebingungan kita harus menggunakan jalur yang mana. Nah, maka di dalam protokol routing itu ada yang namanya prioritas pemilihan routing, yaitu semacam algoritma cara mencari jalan terbaik yang akan digunakan. Nah, di sini misalnya parameter dalam prioritas pemilihan routing itu ada 3 aturan. Nah, kalau kita coba ulik di sini di web ini, kita coba lihat ya di prioritas pemilihan routing. Nah, ini tabel yang tadi teman-teman. Kalau kita lihat di sini, nah, router 1 ingin terhubung ke server dan juga ada 3 jalan teman-teman. Ada misalnya di sini router A, router B, router C. Nah, lalu kalau kita lihat di sini dia memiliki IP-nya masing-masing. Nah, kalau kita coba lihat dulu di sini parameter apa saja yang bisa kita gunakan untuk mencari jalur yang terbaik. Yaitu yang pertama itu ada destination yang spesifik. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, untuk dari definisi destination yang spesifik itu ya semacam
tujuannya yang spesifik. Nah, di sini kalau kita lihat tujuannya itu yaitu IP tujuannya itu yaitu 192.168.30.3. Nah, kalau kita coba lihat di sini teman, di tabel tingginya itu di sini terdapat 3 IP address yang berbeda. Nah, maka kalau kita menggunakan destination spesifiknya itu kita bisa menggunakan yang mana di sini. Nah, kita coba lihat di sini ada 192.168.0/24, 30.0/29, 30.0/24. Kalau yang 124 itu dia range-nya itu 254 dikurangi 2 jadi 255 dikurangi 2 jadi 254. Kalau yang 30.0/109 itu dia itu range-nya itu 8 dikurangi itu jadi 6. Nah, kalau saya lihat di mode itu yang paling spesifik itu kita bisa menggunakan yang IP jalur B yang 192.168.30.0/29. Berarti IP yang B itu jalur yang paling spesifik destination-nya. Maka di sini kalau kita menggunakan parameter destination yang spesifik itu kita bisa menggunakan jalur yang B. Nah, maka di sini router akan memilih jalur B untuk menuju ke server. Nah, lalu itu kalau menggunakan kalau ingin menjadikan jalur terbaik dan jalur utama. Nah, lalu di sini ada yang namanya jalur backup. Jalur backup itu biasanya digunakan jikalau misalnya jalur utamanya itu error atau ada masalah atau mati. Nah, jadi ada yang namanya jalur backup. Lalu bagaimana cara menentukan jalur backupnya? Nah, kalau tadi cara menentukan yang utama itu menggunakan destination yang spesifik. Nah, di sini kalau kita ingin menggunakan backup itu kita bisa menggunakan parameter yang lainnya yaitu menggunakan parameter yang distance, yaitu dilihat yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat di sini ya terdapat 3 jalur teman-teman. Kita lihat lagi di tabel routingnya itu karena untuk yang jalur B itu sudah menjadi jalur yang utama, maka yang tersisa itu jalur yang A dan A dan C. Nah, tinggal kita lihat aja sederhana di sini distance-nya yang paling kecil. Kalau distance yang di IP address A itu dia itu 1, kalau yang di IP address jalur C itu dia tuh distance-nya 2. Maka bisa kita simpulkan kita bisa menggunakan jalur yang A karena distance-nya lebih kecil. Maka dari itu kalau untuk yang B itu menjadi jalur utama, maka untuk jalur A itu dia bisa dijadikan backup-nya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada salah satu contoh distance-nya itu sama, misalnya dalam satu contoh jalur A itu distance-nya 1, jalur C juga distance-nya 1, maka kita bisa menggunakan parameter yang selanjutnya yaitu menggunakan parameter metrik, yaitu apabila distance-nya sama dan biasa di routing protokol dinamis. Tetapi jika kita menggunakan metrik itu kita hanya bisa digunakan jika menggunakan dynamic routing ya teman-teman. Tapi di salah satu contoh di sini ini contohnya ini static routing. Maka misalnya kalau misalnya distance-nya itu sama di sini dan protokolnya itu static routing, maka si router itu akan memilih secara acak. Jadi tidak akan memilih lagi. Berbeda dengan kalau kita menggunakan protokol dynamic. Kalau kita menggunakan protokol dynamic terus distance-nya sama, nah si router itu akan menggunakan lagi parameter yang selanjutnya yaitu menggunakan parameter metrik. Tapi kalau menggunakan static routing si router akan memilih secara random distance IP yang terhubung. Jadi misalnya jalur ke A itu distance-nya itu 1, jalur ke C distance-nya 1, maka si router ini akan mencari secara random, kadang ke A, kadang ke B seperti itu. Karena static routing-nya itu dia itu hanya berhenti ke distance-nya saja untuk pemilihan best path atau jalur terbaik. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang dynamic lalu distance-nya sama, maka di sini si router akan menggunakan parameter metrik seperti yang cost-nya lebih rendah lah, distance-nya lebih kecil, lalu misalnya jaraknya lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana kalau cost-nya juga sama
eh, delaynya juga sama, loadingnya sama juga sama kayak gitu. Nah, maka si router ini akan mencari lebih dalam lagi, yaitu menggunakan parameter yang terakhir, yaitu round bin alias acak. Jadi misalnya distance-nya sudah sama, cost-nya sudah sama, loadingnya sudah sama, delay-nya sudah sama, maka si router itu akan menggunakan ini metode yang terakhir itu round bin alias acak. Jadi dia tidak akan memilih lagi, alias dia akan secara acak bisa dia akan memilih ke A ataupun ke C jikalau di routing dynamic protocol sudah sama. Kalau di static routing itu kan kalau sama itu kalau dari distance-nya sama dia akan langsung acak. Nah, kalau di dynamic routing itu dia itu akan acak kalau di simetriknya itu sudah sama-sama sama ya teman. Seperti itu untuk pengertian sedikit dari prioritas pemilihan routing. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.